Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi kita semat bersama Dapak Agro Indonesia. Kali ini kita akan menindaklanjuti yaitu pengamatan setelah 1 minggu. Ini kita tidak review kondisi tanaman, gejala dan pengairan nampak di lahan. Ini terlihat memang malai-malai daunnya ini sudah mulai menutup, sudah mulai tempuk guys, bahasa Jawanya. Di kiri kanannya ditandai dengan tidak terlihatnya larikan, hanya larikan logawanya ini yang terlihat nampak seperti jalur jalan, karena memang jarak tanamnya kita lebih sekitar 40 cm. Nampak seperti ini. Ini pengamatan yang kita temukan yaitu ada beberapa titik hampir menyeluruh titik-titik putih. Ini dari awal memang sudah terjadi, kemudian sudah kita kendalikan. Seperti halnya putih-putih seperti ini bisa dikatakan pelipat daun atau penggerek daun. Ini terjadi skemanya yaitu kaper berwarna kecoklatan muda meletakkan telur di pucuk daun, kemudian setelah menetas ulat tersebut melipat daunnya untuk bersembunyi. Pengendaliannya yaitu aplikasikan golongan dimethylfipronil, chlorantraniliprol. Intinya hama penggerek di padi apapun mereknya nanti bisa mengendalikan. Tak lupa gunakan berbasis anti telurnya yaitu golongan metomil dengan merek dagang seperti Dangke, Lanet, Yanet, kemudian Polerton, Meltin, banyak macamnya. Nampak seperti ini. Ini setelah aplikasi yang 1 minggu kemarin sudah kita kendalikan. Ini waktunya pengendalian kurang lebih sudah hampir 10 hari. Ini kita cek, kebetulan kita di lahan, kita sambil mengobrol, sambil menemukan beberapa tempat untuk kita tindak lanjuti. Terlihat dari dekat yaitu semacam terbakar daunnya, menguning-menguning. Ini adalah varietas Cibogo. Terlihat dari pengamatan yang ada, varietas Cibogo ini kurang tahan terhadap di bawahnya semacam seperti ini guys. Ini daunnya seperti terbakar, blonyoh bahasa Jawanya. Kemudian daunnya akan menguning seperti ini. Ini terjadi, ini blonyohnya atau bisa dikatakan hawar pelepah seperti ini. Hawar daun pangkal, ini indikasinya jamur, kemudian daun di atasnya akan mengering seperti ini. Ini tidak kita temukan semacam werengnya, juga tidak ada kategori golongan jamur. Nampak seperti ini. Ini guys, ini yang kita jari telunjuk. Ini blonyoh-blonyoh. Ini kemungkinan pertama yaitu karena kemarin pupuk kita ada sisa 1 sak, kebetulan yang kurus-kurus itu kita tambahi. Kemungkinan juga ada beberapa sisa pupuk yang menempel di batang sehingga terjadi panas terbakar, karena kemarin juga masih masih berembun. Juga kita temukan lagi yaitu bawahnya nampak seperti ini. Ini adalah semacam gerean atau yang arani bahasa Jawanya dikrikiti guys. Ini penyebabnya ada 2. Kalau pangkal bawah seperti ini adalah menginjak tanah. Ini di pangkal paling bawah seperti ini dikrikiti. Ini biasanya golongan pengerat yang berupa golongan orong-orong. Ini juga ditemukan di pinggir. Ini memotong seperti ini, akhirnya daun atasnya akan terjadi kematian. Ini ditemukan hanya beberapa titik yang berwarna kuning oranye, kuning-oranye adalah gejala serangan, bisa dikatakan orong-orong, bisa dikatakan penggerek batang. Ini memang intinya hama beredar di dalam tanah dan juga di atas tanah.
kemarin setelah kita aplikasi pengendalian berbasis imidacloprid yang kita campur dengan pupuk 1-2 hari sembuh. Ini nampak setelah 10 hari karena residu obatnya biasanya bertahan sampai 15 hari. Kebetulan ini hampir 15 hari guys, harusnya 10 hari. Ini berumur antara 47-48, harusnya ditindaklanjuti dengan pengendalian hama berbasis penggerek batang, juga telur-telurnya ulat, juga nanti aplikasi mix dengan hawar pelepah yang kita temukan di bawah padi. Ini nampak 1-2 yang terjadi di pinggir. Ini kemungkinan juga dari aplikasi penggunaan pupuk kita yang dirasa terkena embun karena jatuh di sela-selanya, terjadi belonyok guys bahasa Jawanya, yang akhirnya daunnya akan menguning seperti ini. Beberapa kelemahan dari varietas Ciboga seperti ini hanya ada 1-2. Sebenarnya umum, bukan Ciboga aja, untuk semacam kelemahan menguning 1-2 ini kita akan tindak lanjuti di lahan tetangga. Terlihat sebenarnya kurang begitu gemuk, sedikit, namun ini yang terjadi adalah menjadinya anakan-anakan nampak seperti ini. Ini tidak begitu gemuk, tapi jumlah malai, jumlah anakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini insya Allah nanti akan jadi artinya jadi malai semua. Bila dibandingkan gemuk, biasanya pinggir-pinggir ini banyak tunas-tunas air, tunas-tunas seperti ini guys, tunas air seperti ini, kita cabut aja. Nah, jelas yang seperti ini nanti tidak akan mengeluarkan malai. Ini tunas ini dari bawah sampai atas membesar, artinya pasti mengeluarkan malai-malai dibanding tunas-tunas air seperti ini. Ini nanti akan kalah dengan sendirinya seiring dengan keluarnya malai di rumpunan padi yang membesar. Nampak seperti ini. Nah, ini adalah yang kecil-kecil, ini nanti pasti tidak akan menjadi bulir-bulir padi malai. Ini banyak ditemukan hawar pelepah di bawahnya, nampak seperti ini. Ini nanti seiring dengan rimbunnya anakan, ini akan tenggelam, kalah, namun tidak berarti akan mati semua. Satu gugur nanti akan diikuti dengan melebatnya yang sebelahnya, artinya tidak tertular guys, intinya aman. Ini kita bergeser ke tetangga sebelah. Ini namanya rumput, pasti ada aja yang tumbuh, padahal kemarin sudah kita bersihkan. Ini yang lahan milik tangga, artinya penyebabnya juga sama, ada kuning-kuningnya seperti ini. Tuh nampak di tengah-tengah, putih-putihnya juga ada. Terlihat hijaunya berbeda dengan hijau milik kita. Ini hijau menghitam, terlalu banyak nitrogen, dimana terkadang kita juga kurang marem guys, kurang gemuk, kurang hijau. Namun yang kita amati, kita cukup seperti ini, biar magak, biar kaku, nanti akan gemuk sendiri, hijau sendiri. Artinya ini memang kita jadikan yang penting dalam satu rumpun itu tumbuh semua, jadi semua, tidak perlu hijau lebat, hijau rimbun. Nampak seperti ini yang dulu full rumput sudah kita bersihkan. Ini pasti ada yang berwarna kuning-kuning seperti ini. Pengendalian selanjutnya yaitu yang berbasis pyrethroid guys. Mungkin golongan pyrethroid bisa aplikasikan saat pengairan. Saat pengairan di ujung sana, nanti taruhlah di botol bekas air mineral, kita masukkan, nanti kita istilahnya dicor lewat atas, nanti akan menyebar dengan sendirinya. Artinya di aliran air kita kasih racun berbasis pyrethroid, nanti akan menyebar ke dalam tanah-tanah, di mana tanah tersebut ada semacam tadi penggerek
perusak akar, lundi akar, nanti akan mati dengan sendirinya karena terkontaminasi dengan peritroid yang kita larutkan dengan air di pengairan. Itu pun juga tidak usah sering-sering, sekali-sekali aja tempo, atau di pinggir-pinggirnya bisa dilakukan percikan-percikan di tempat-tempat yang terkena, mungkin di tengah-tengah seperti itu. Dilarikan-larikan guys, dilarikan-larikannya ini kita kasih sempat spray juga bisa. Artinya sasarannya di bawah, jangan kena daun nggak masalah, tapi prioritaskan di bawah, di bawah tanah. Nampak seperti ini. Ini adalah luka dari gerekan di bawah untuk serangan golongan orong-orong, juga golongan penggerek batang. Nampak seperti ini. Ini varietasnya adalah Cibogo, berumur sekitar 47-48. Ini wajar ditemukan umur-umur segini, yaitu putih-putih di pucuknya. Langkah yang kita gunakan yaitu istilahnya kita gunakan air cukup dulu guys. Ini masih giliran di atas, artinya ini memang harus dilakukan pengairan baru kita lakukan pengobatan. Biasanya sekali praktis tenaga kita untuk melakukan pengairan sambil menunggu kita lakukan penyemprotan. Artinya yang atas sudah diairi, kemudian kita semprot, kita kendalikan hama-hama dan jamurnya, agar nanti wajibnya yaitu air dapat kemudian dilakukan pengobatan. Yang terjadi biasanya sebelum dilakukan pengairan, obat ini tidak akan merasuk dengan maksimal karena kondisi tanaman masih memerlukan air. Untuk di tanah-tanah yang basah seperti ini yang di ujung atas tanahnya basah, nanti aman, langsung beriringan dengan air dilakukan penyemprotan. Kurang lebih gitu guys, semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Sebagai referensi, sebagai masukan untuk budidaya di lahan pertanian berbasis padi.